Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammadin wa ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Baik, sesudah kita istirahat sebentar ya. Sudah hilang ngantuknya toh? Kita mulai kajiannya bukan mulai ngantuknya. Kita lanjutkan surat Hud ya. Ayat 69 dan seterusnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahima bil busyra qalu salama qala salam fama labisa an ja'a bi ijlin hanid. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li shaykha inna hadha la syai'un ajib. Qalu ata'jabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Itu saja dulu. Walaqad ja'at, dan sungguh-sungguh telah datang rusuluna, utusan-utusan kami, Ibrahima, kepada Ibrahim, bil busra, dengan membawa kabar gembira. Qalu, mereka para rasul mengatakan salama, salam. Qala, berkata Ibrahim, salamun, salam, artinya menjawab salam. Famala bisa, maka tidak lama tinggal ya, tidak lama kemudian anja'a, bahwasanya dia datang, dia yang Nabi Ibrahim alaihissalam, biijlin hanid, dengan pedet, anak sapi yang hanid, yang sudah dipanggang. Falamma ra'a aydiyahum, maka tatkala melihat Nabi Ibrahim akan tangan-tangan mereka para utusan, la tasilu ilaihi, tidak sampai kepadanya, kepada hidangannya, yakni sapi yang terpanggang tadi ya. Nakirahum, beliau Nabi Ibrahim mengingkari mereka. Wa aujasa minhum, dan merasa dari mereka itu khifah, takut, dan rasa takut dari mereka.
Qalu mereka berkata la takhaf, Anda jangan takut. Inna sesungguhnya kami ursilna illa qaumi Lut, kami diutus kepada kaumnya Nabi Lut. Wa mra'atuhu, sedangkan istrinya qaimatun berdiri, fadhahikat maka tertawa. Fabasyarnaha bi Ishaqa, kami beri kabar gembira kepadanya, kepada Ishak, kepada istrinya Ibrahim. Ishak dengan Ishak misalnya akan punya anak, diberi nama Ishak. Wa min waro Ishak, dan di belakang Ishak ya, itu ada Yakub, dan Nabi Yakub. Misalnya punya anak nama Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub. Qalat berkata istrinya Ibrahim, ya wailata, wai alangkah, wailata celaka. Alidu, apakah aku punya anak? Wa anak ajuzun, dan aku sudah tua, sudah tua. Ajuz perempuan sudah tua, biasanya sudah ya umurnya umur tua yang tidak layak untuk punya anak lah namanya gitu. Biasanya sudah tidak punya anak. Wa hadza ba'li, dan ini suamiku syekhon, juga sudah syekh. Syekh itu juga tua juga. Nek tua lah sudah syekhun kabir, jadi tua ngeklek. Tua. Inna hadza la syai'un ajib, sesungguhnya ini sesuatu yang mengherankan, ajib. Qalu mereka para utusan mengatakan ata'jabina min amrillah, apakah kamu heran dari urusan Allah? Rahmatullahi, itu rahmat Allah, wa barakatuhu, dan barokah dari Allah, alaikum atas kalian ahlul bait, ahlul bait ya. Innahu, sesungguhnya dia hamidun, maha terpuji, majidun, maha mulia. Jadi ini soal cerita ya, cerita ini di dalam Al-Quran yang penting apa ya? Kalau cerita, orang-orang cerita itu biasanya cerita kan apa, tahun piro, tahun berapa, isinya apa gitu ya. Gitu. Di sini tidak ada pakai tahun-tahun, kapan. Nah, rupanya ada maksud tertentu. Bab cerita ini yang penting bukan masalah kapannya ya. Tapi kalau kapan mungkin juga bisa dicari, ilmu yang bagi yang tahu ya. Tahu kapan Nabi Ibrahim itu apa, hidupnya tahun kapan sampai kapan. Bahkan sejak Nabi Adam misalnya sampai Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang sudah berapa juta tahun, itu mungkin bisa dihitung bagi yang ahli ya. Saya masih heran ada orang apal nasabnya Nabi Muhammad SAW tekan Nabi Adam, tekan Nabi Adam. Walaupun konon itu hadis-hadisnya sebagian dhaif ya, tapi apal ya, Masya Allah ya. Diberi keistimewaan ya, diturunnya ini sampai tekan Mbah Adam, pirang puluh itu ya. Itu bisa, kalau tahu gitu, kalau betul kan bisa dihitung ya, kurang lebihnya paling tidak hidup berapa tahun ya. Walaupun yang dulu lebih panjang dari yang sekarang ya. Berarti Nabi Nuh misalnya jadi dakwah sampai 950 tahun. Nabi Adam piro kira-kira ya. Ya gitu. Nah, ini ya cerita ini yang penting apa? Yang penting pelajaran yang bisa kita ambil apa gitu ya. Itu yang penting, pelajarannya apa? Gitu. Pelajaran juga kaitannya, pelajaran ini sebenarnya adalah pelajaran yang kaitannya dengan menjalankan din ini ya. Pelajaran untuk menjalankan din biar menjadi lurus, jadi baik. Bagaimana supaya kita menjalankan din ini bisa jadi lebih baik lagi. Tapi ini kan lewat cerita, bisa lewat sejarah, ini cerita sejarah ya, lewat ilmu pengetahuan, lewat ini segalanya semuanya ya.
kalau nanti kita ambil ya, itu semua itu arahnya cuma satu. Arahnya apa? Arahnya supaya orang tahu hidupnya untuk mengabdi kepada Allah. Ini ya sebenarnya kan itu. Nyuruh berpikir, nyuruh ini, nyuruh itu semua arahnya itu cuma sana, satu. Ya. Hingga tujuan hidup ini memang untuk mengabdi kepada Allah itu sebenarnya. Ya. Hingga kalau ada tujuan-tujuan lain berarti itu sudah menyimpang. Ya. Ya semua zaman kerjaan yang jadi apa? Jadi pedagang, ada yang jadi maklar, ada yang jadi dosen, ada yang jadi guru, ada yang jadi bos, ya, ada yang jadi konsultan, apalah macam-macam. Ya. Itu semua kalau niatnya tidak untuk menegakkan din, jatuhnya nanti keliru juga. Ya. Masalahnya itu. Jadi kita belajar sejarah juga begitu. Sejarah ini yang penting itu untuk diambil pelajaran gitu. Sejarahnya ini, ya, arahnya itu ke sana. Allah menerangkan itu ya gitu, menerangkan tentang kejadian misalnya angkasa luar, tumbuh-tumbuhan apa itu semua nanti titik ujung-ujungnya itu supaya orang itu beribadah kepada Allah dengan baik. Itu tujuannya. Ya. Nah, baik cerita ini ya, cerita si Ibrahim kita sudah sering mendengar cerita Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Lut ya sudah sering, Nabi Adam apa Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh itu sudah sering kita dengar, ya, gitu. Nah, makanya kita ambil pelajaran saja yang pokok itu. Ya. Di sini ya, waqad ja'at rusuluna Ibrahim, datanglah utusan-utusan kami. Artinya utusan ini utusan dari Allah, kami Allah. Ibrahim kepada Nabi Ibrahim bil busro dengan membawa kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Ya. Kabar gembiranya juga ini mufasir berbeda-beda. Sebagian artikan gembira karena akan diberi anak, gitu. Ini mungkin yang lebih dekat ya. Sebagiannya gembira karena umat Nabi Lut mau disiksa, ya, karena sudah rusak, ya, dan lain-lain ya. Gitu. Nah, datang ada tujuan. Cuma wujudnya bukan sesungguhnya, sebab yang datang ini sebenarnya malaikat. Malaikat datang tapi berwujud apa? Manusia. Tuh. Maka mereka mengatakan salam. Jawabnya ya salam. Apa ya mereka salam orang. Ya salam ya sudah maklum. Ya. Kok toko salam bukan begitu loh ya. Saya ulangi, salam ini maklum. Tunggali saya tolong dibacakan salam pada bulan, titip salam. Titip salamnya apa? Ya salam itu, kira godong salam, dudu. Maksudnya salam-salam yang itu, paham ya? Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu loh. Salamnya gitu, maksudnya salam-salam biasa itu. Dunia ke salam itu maksudnya ya salam yang itu sudah maklum. Demikian juga qala salam. Nabi menjawabnya ya salam ya gitu ya, salamnya waalaikumsalam warahmatullahi dan seterusnya. Itulah salam itu begitu ya. Kayaknya kalau ini sampai titip salam ya, ora kudu muni titip salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rasah ngono ya ora apa-apa. Ya. Cukup titip salam, salam sudah maklum, salam ya itu, ngono lho. Ya. Itu. Nah, ini juga kita ambil pelajaran apa? Orang datang ya salam, katanya assalam qoblal kalam. Iya, salam sebelum apa? Bicara, salam dulu. Lain khutbah kan ya, namanya khutbah kan juga gitu. Datang biasanya datang salam. Kalau kami di Solo tidak begitu, salamnya masuk salam, assalamualaikum. Yang mimbar ya sudah duduk saja. Kok beda ya serapopong beda. Itu salam ya. Ini assalam qoblal kalam itu juga ketemu salam dulu. Salam dijawab dengan salam, jadi menunjukkan bahwa salam ini sudah ajaran Islam bisa dulu-dulu, ya. Bukan sekarang saja salam ini. Dan salam kan manfaatnya kan cukup besar, ya. Iya. Kan dikatakan dalam hadis kalian tidak masuk jannah kecuali saling apa? Jadi orang beriman. Beriman kan saling mencintai. Biar mencari bagaimana katanya afsus salam bainakum. Iya. Penyebaran salam ini membuat apa?
hubungan jadi dekat. Assalamualaikum. Oh nggih, monggo. Tapi tidak salamnya ra cetha. Jawabnya sing ra cetha. Ya. Gitu. Kalau di sana tapi sini nggih monggo mungkin ra mudeng. Wong Jawa, saya ini karena maaf ya saya karena terbiasa dengan Jawa itu gitu. Sana itu ada yang gitu-gitu. Insyaallah ya. Ya salam jawabnya salam, ora kok salam jawabnya nggih monggo. Enggak, bukan salam itu. Salam selamat pagi sejahtera, salam dicampur-campur karo oblok-oblok ini ya ndak. Ya salam saja. Ya. Kan usum salam oblok-oblok. Iya. Tahu salam oblok-oblok. Campur-campur. Ya gitu. Islam sudah, Islam paling bagus sudah. Ya. Al-Islamu ya'lu wala yu'la. Islam itu sudah tinggi, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada. Salam paling baik yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang paling sudah. Tidak usah pakai yang lain-lain, sudah mencukupi seluruhnya. Ya, tidak usah apa dicampur-campur. Sudah salamnya begitu, jawabnya begitu sudah. Ya. Gitu. Jadi salam ini memang ada apa untuk merekatkan hubungan antara satu dengan yang lain. Walaupun tidak dikenal, beliau kan nyampaikan juga salam kepada orang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Tapi diketahui itu orang Islam gitu loh ya. Salam itu pokoknya harus pokoknya Islam mereka kenal salam sudah orang Islam salam. Itu untuk apa? Biar saling mencintai ya. Gitu. La tu'minu hatta tahabbu, jadi kamu tidak ada beriman sampai kalian mencintai. Bagaimana? Biar saling mencintai tadi. Afsus salama bainakum, serapkan salam. Jadi salam sudah sejak dulu kala sudah ada ajaran apa? Salam ya. Kemudian famala bisa anja'u bi ijlin sanid. Tidak lama kemudian datang dengan membawa apa? Anak sapi yang sudah dipanggang, insyaallah. Ini syariat untuk apa namanya menghormati tamu. Tamu itu dihormati sedemikian rupa. Ya. Boleh beli sapi berapa lama? Ini tidak lama tapi langsung sudah dihidangkan dalam keadaan sudah terpanggang, sudah bagus, masya Allah. Itu yang karena sebagian orang kan memang kehidupannya dulu pakai apa sapi yang banyak ya, itu yang dihidangkan dia. Gitu. Ya, prinsipnya itu menghormati tamu lah, sejak dulu sudah ada. Walaupun tamu tidak dikenal, ya walaupun tamu tidak dikenal itu sudah biasa sejak dulu. Yang tamu dikenal gitu. Jadi yang ambil pelajaran gitu. Jadi ini Islam memang ngajari gitu ya untuk apa namanya memuliakan tamu ya. Kan ada satu yang terkenal kan itu ya, itu apa namanya tinggal menghormati tamu, kemudian menghormati memuliakan tetangga ya, dan seterusnya ya. Itu kan ada ya gitu. Mangkana billahi akhir fal mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifah, ada gitu ya. Memuliakan tamu, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu malah ada wajib, ada kewajiban 3 hari 3 malam ya. Selebihnya ya itu sunnah saja. Ini tamu-tamu yang tidak dikenal sekalipun ya. Bahkan nanti ada cerita lagi yang tamu muslimin, orang-orang Islam tamu menoro tamu ke kampung ora ditamon, ora dijamu oleh Allah, dipaksa untuk menjamu. Paksane apa? Bose kena kolot jengking, teng nus kliang-kliang tambane apa ora mari. Tak-takne kuwi gak iso. Nek kalau nambani yo nomor tamu ora gelem jamu, nek jamu jane tutukne wis rasa nganggo bayar-bayar selesai. Kalau ndak mau bayar pakai nyang-nyangan jadi wedhus 30 banyak ya. Bagian katanya 40 ekor bayarnya itu oleh Allah dijadikan gitu, dipaksa untuk membayar juga bisa juga ya. Subhanallah, karena orang meninggalkan kewajiban oleh Allah dijadikan gitu ya. Nanti yang lain juga gitu ya, sama misalnya di takir gelem bayar zakat beres, Allah mau ngurangi gampang ya, gampang bilang tekan dalan apa kecelakaan mobilnya entek bis tok bayar zakat malah duitnya hilang, bisa jadi maksud saya ya, itu kan bisa begitu ya. Nah, ini jadi menjamu tamu merupakan apa
syariat, menghormati tamu. Ya. Bahkan yang ini untuk hari pertama itu istimewa. Istimewa bagaimana? Istimewa itu tidak seperti biasa. Biasanya makannya tahu tempe ya. Sekarang ini belah pitik. Ya, ini beli ayam. Ya. Rang pitik ayam. Nyembelih ayam. Ya. Jadi malah menyembelih sapi, masya Allah. Ya. Gitu. Padahal tamunya perhatian sapi, tidak mau, ya. Karena memang tidak tahu kalau itu apa, kalau itu malaikat, ya. Taunya manusia, orangnya ganteng-ganteng, masya Allah, bagus-bagus. Dikasih hidangan, ternyata tidak mau makan, ya. Di sini falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi. Tatkala melihat Nabi Ibrahim, tangan-tangan mereka para rasul tadi tidak sampai kepada makanan itu, artinya tidak bisa makan, tidak mau makan. Nakirahu mengingkari mereka. Jadi kalau ada tamu diberi hidangan kok tidak mau makan, itu jadi masalah. Iya, jangan-jangan pencuri, jangan-jangan perampok, jangan-jangan teroris, gitu. Iya, yang terbayang nanti sambatnya di kitab tadi juga gitu. Jangan-jangan ini lusus, jadi lusus itu lisun itu maling. Jangan-jangan maling atau perampok. Iya, tidak biasa. Tamu ya biasa, tamu datang diberi hidangan makan saja. Gitu. Jangan kayak wong Jawa kae, nggih ra kepanggih. Oh nggih tok. Kadang dienggo jari abang-abang lambi. Monggo pinara, oh nggih, matur nuwun. Itu orang Jawa sana. Ya. Saya sana gitu. Ya, gitu tok saja ya, mungkin jalan saja terus. Masih pinarai mampir, berhenti gitu loh maksudnya. Omongnya karena dari lugohnya, dari apa. Tapi maksudnya ya cuma sekedar apa? Sekedar sapa menyapa aja. Kok usul mampir tenan juga enggak situ ya sudah sama-sama tahu. Gitu. Gitu loh ya. Itu memang kebiasaannya begitu. Ya. Itu kebiasaan orang sana ya. Jadi kalau ini di luar kebiasaan. Jadi kalau dijamu kok tidak mau makan, ini apa? Tidak biasa. Ini orang apa macam gini nih? Ya. Sehingga Nabi Ibrahim jadi takut. Kok takut? Khawatir ini orang-orang yang tidak baik. Ya. Maka jawabnya apa? La takhaf di sini. Wa ujasa minum khifah, rasa takut. Orang takut kan bisa kelihatan juga. Ya. Kalau orang takut itu sawang wah ketok. Mukanya muka apa namanya? Orang takut itu kan kelihatan juga. Bagi yang bisa melihatmu ya sama-sama delok. Ndak tahu itu wong seneng, wong susah, wong marah, ndak ngerti yo jenenge namanya ya tidak perhatian. Kalau perhatian kan tahu ya. Orang kelihatan seneng, orang kelihatan apa lesu, apa tidak sehat, itu kan bisa kelihatan dan ya gitu. Ini kelihatan takut. Apa mereka kalau mengatakan la takhaf, Anda tidak usah takut. Inna ursilna ila qaumil lut. Kami ini adalah para utusan dari Allah. Ya. Kami ini para malaikat, tidak usah takut. Tidak makan bukan karena apa ya, memang tidak biasa makan. Malaikat dikasih makan untuk apa? Ya. Ini rasa takut karena Nabi Ibrahim belum apa? Belum tahu siapa tamunya ini. Tidak dikenal, maka juga mengingkari mereka. Ya. Apalagi diberi hidangan tidak mau makan sisa. Ini sudah, ini ada rasa takut. Ya. Ini hal yang wajar, namanya manusia. Jadi takutnya hanya kepada Allah. Ya. Ya walaupun begini kan tetap ada gitu ya, biasalah manusiawi gitu, ada rasa begitu ya. Ini maka malaikat mengatakan la takhaf, Anda tidak usah apa? Takut, kami adalah utusan-utusan Allah yang ursina ila qaumil lut, kami akan dikirim, diutus kepada Nabi Lut, kepada kaumnya Nabi Lut. Ya. Ini juga bisa diambil dan di sana bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ini semasa, ya, artinya bisa berjumpa dan itu karena masih ada hubungan kerabat, ya. Nabi Ibrahim dan Nabi
Lut alaihissalam. Itu ada hubungan kerabat ya, semasa ya. Nah, di dalam satu masa mungkin ada nabi lebih dari satu orang dan punya daerah masing-masing. Itu ya. Diutus kenapa kok diutus ya, nanti kita akan dapatkan ya. Diutus ini bukan untuk apa, diutus untuk menghabisi mereka, untuk menyiksa mereka gitu. Makanya nanti di dalam sebagian dia disebutkan itu Nabi Ibrahim terus apa namanya, gambarnya mau membela ya. Tanya, sebagian ditanya, bagaimana kalau ada umat ini, ada orang yang baik-baik, ada 100 orang, ada 1 orang ditanyakan, oh enggak, di sana ada Nabi Lut, ngapain kok mau disiksa gitu loh ya. Karena Nabi Ibrahim seorang yang apa namanya, dikatakan awahun halim. Awah itu banyak mengaduh, banyak apa namanya, orang punya hatinya rasa lembut gitu, mudah mengatakan waduh gitu ya, kasihan gitu. Halim ini artinya yang menguasai sabar, tidak mudah menyiksa, membalas orang yang berbuat salah, itu halim ya. Al-awwahun halim gitu. Nabi Ibrahim maunya membela, ngapain kok disiksa sana ya. Sana ada Nabi Lut, ini saudara saya, ngapain mau disiksa? Oh kami lebih tahu soal mereka, siapa yang baik siapa buruk, sudah nanti gampang ya. Nanti akan disiksa, akan disisihkan orang-orang yang baik-baik, diselamatkan, tidak ada masalah. Karena mereka sudah umat yang memang pantas untuk disiksa. Waktunya disiksa. Jadi siksaan itu memang itu sudah, kalau waktunya siksa datang juga. Ya. Nah, karena siksa itu begini, kalau orang itu masih sembunyi-sembunyi, maksiat masih sembunyi-sembunyi, itu masih belum. Tapi kalau sudah maksiat dengan terang-terangan, melek-melekan, ini sudah apa? Rupanya waktunya disiksa. Itu insya Allah ya. Tapi ini umat Nabi itu sudah keterlaluan ya, punya kebiasaan yang sifatnya katanya apa, liwat ini kan perbuatan yang ya tidak masuk akal, yang keji, yang jelek. Sekarang istilahnya homo ya, homo. Nyimpang sedikit, hati-hati ya. Jadi kalau kita di pondok-pondok juga, baik laki maupun perempuan ya, itu kalau berkumpul anak-anak muda itu sering-sering ada yang maaf ya, berbuat yang mengarah paling tidak ke sana ya, laki dengan laki, perempuan dengan apa, perempuan, namanya lesbi sama homo ya, gitu ya. Di pondok-pondok juga kalau kurang pengawasan gitu, Masya Allah ya. Ini bapak yang ngurusi pondok mungkin ya perlu perhatian juga ya. Kalau perlu dikasih CCTV, kasih CCTV, cuma ya kalau kasih CCTV yang khusus. Kalau perempuan ya yang melihat perempuan saja, jangan sampai ada laki-laki melihat ya. Kalau laki ya laki saja, jangan sampai ada yang perempuan apa melihat. Maksudnya tujuannya apa? Untuk tujuan baik ya, biar anak-anak kita tidak apa ya, kecipratan apa ya, apa namanya, kena penyakit gitu, penyakit lesbi sama apa namanya homo itu ya. Di pondok-pondok kuno dulu gitu sudah, Masya Allah, kadang mengerikan ya. Itu perempuan sama perempuan, maaf ya, apa ya, kayak laki dengan perempuan gitu loh, laki dengan laki juga begitu sama ya. Itu ada yang berbuat begitu. Ini perbuatan yang sangat jauh, sangat menyimpang, itu dilarang. Nah, kaumnya Nabi Lut sudah begitu ya. Nanti di belakang kan ada ceritanya bagaimana apa namanya, tamu-tamu ini mendatangi Nabi Lut dan salam dan seterusnya ya. Gitu. Jadi utusan ini istilahnya ya ada dua tugas. Nomor 1, tugas pokoknya rupanya menyiksa kaumnya Nabi Lut yang sudah menyimpang itu, sudah berbuat apa? Berbuat keji terang-terangan ya. Siksa oleh Allah. Gitu. Yang kedua, memberi berita gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam kalau mau diberi
anak. Ya karena ini sudah tua ya. Di sini katakan wa mar'atuhu qaimatun, sedangkan istrinya itu juga berdiri. Kenapa kok berdiri di situ ya? Nah, sebagian menjelaskan istrinya Nabi Ibrahim juga yang ngurusi tamu-tamu ini. Maksudnya menjamu tamunya, ngeladeni. Iya. Ikut ada di situ ya. Biasa, jadi kalau ada suami punya tamu ya, istrinya yang menjamu, itu yang biasa juga dilakukan ya. Dan boleh ya. Dan tentunya juga biasa kalau perempuan-perempuan yang mesti menutup aurat ya. Tidak jadi wong konon jare wong Bali apa wong ndi wong sana. Ya nenek tamu laki-laki istrinya tinggal suguhan dari astagfirullah. Dianggap yang paling mulia, dihormati, kon turu bareng lah kujuran nih. Nah, itu kan sudah ya tidak begitu dan melanggar syariat, nggak boleh ya. Itu. Ini walaupun menghormat ya menghormat, tapi jangan terus menghormat model diberi barang haram ya jangan ya. Gitu. Nah, ini karena melayani ya. Terus fadohikat dia tertawa, fabasyarnahu bi Ishak wa min war Ishak Yakub. Ini ada sebagian katanya ada takdim dan takhir. Kok takdim dan takhir bagaimana? Ya. Kan dia ketawa terus diberi kabar gembira. Sing urut kudune fabasyarnaha bi Ishak wa min Ishak Yakub, terus fadohikat ngono lho. Diberi kabar gembira mau punya anak, terus makanya apa? Gembira. Kita cocok nonton gitu. Iya. Gitu. Diberitahu kan diberi anak. Sebagian malah padohikat itu ada dia dohikat itu bukan ketawa tapi maksudnya langsung mensurasi. Datang head, terus tuwek terus head lagi. Sebagian mengartikan begitu wallahu alam ya. Kalau kebanyakan mengartikan ya dohikat ya ketawa-ketawa biasa karena diberi kabar gembira akan mempunyai anak walaupun sudah tua ya. Sudah tua konon umurnya sudah 90-an tahun. Suaminya Nabi Ibrahim sudah 125 tahun. Wallahu alam ya. Soal umur-umur sudah tua ya. Sudah tua, harapan punya anak sudah boleh dikatakan tidak ada, sudah terlalu kecil karena sudah tua ya. Tapi diberi kabar gembira dengan anak gitu. Dia juga gembira jane, tapi ya gembira campur gimana ya, setengah-setengah tidak percaya gitu. Wis tuwek ini mosok kasih anak ya. Mengatakan ya wailata a'aladu anak ajuzun. Cilokone awak, mosok sudah tua gini mau punya anak. Wada bakli saiho. Suami kau sudah tua juga, sudah tua. Banyak kan umur 125 tahun sudah tua, ya. Apa dibanding orang sekarang? Oh, sekarang saya belum ada 100 sudah merasa tua kok. Gitu. Merasa tua bagaimana? Melihat murid-murid saya yang awal-awal dulu jadi mbah-mbah. Iya, murid-murid yang awal termasuk murid mahat. Ya. Anak-anak mahat yang awal-awal sudah jadi mbah-mbah. Yang generasi pertama itu sudah punya cucu lulusan mahat. Lihat gitu ya, masa orang aku tua. Ya sudah tua sudah. Padahal ya belum ada 100, masih jauh ya. Maka ya wajar saja kalau ini mengatakan apa, bagaimana saya punya anak ya, walaupun ya senang juga punya anak itu walaupun sudah tua, subhanallah ya gitu. Pengen punya anak, diberi anak, terus bagaimana caranya punya anak itu ya. Ini juga jadi masalah apa, masalah penting juga. Hal-hal yang kadang-kadang Allah memberi sesuatu yang di luar kebiasaan. Iya, di luar apa? Kebiasaan. Jadi sama sudah misalnya nikah wis 40 tahun belum punya anak, minta anak boleh, enggak apa-apa. Siapa tahu seperti Nabi Ibrahim, ya. Umur saya sudah 50 seringgit itu. Istri saya sudah 45 misalnya.
Istri 45 tahun. Harapan punya anak kecil, ya kan minta saja kepada Allah. Kalau niatnya baik dan Allah memberi juga boleh. Ya. Yang penting niatnya baik dulu. Niat punya anak iki kenapa? Lah ngono. Ya. Niat punya anak biar apa, itu yang pokok. Biar apa? Gue nek tua nih sing ngurusi, apa begitu? Atau niatnya apa? Nanti kalau dilihat ya para nabi minta seperti Nabi Zakaria juga sudah tua, malah sudah uban seperti saya gini. Tidak ada yang hitam, ya, meninggalkan dunia hitam, tidak, ya, gitu, tidak ada yang hitam, ya, itu sudah tua, ya, warok si Saiba. Cuma yang dikhawatirkan apa? Ini betul mawalia. Kami khawatir nanti yang akan menjadi wali-wali, menjadi gampangnya itu pelanjut dari perjuangan ini siapa? Ini urus anak wong yang angel, lebih mudah anaknya sendiri sebagai penerus, ya. Rupanya kan berpikirnya kan begitu. Dan anak wong kan ya susah. Walaupun juga mungkin, ya, mungkin juga mendidik anak orang lain juga bisa. Tapi kalau anak sendiri mungkin lebih apa? Gampangnya sudah di tangannya sendiri, dididik sendiri kan lebih, insya Allah lebih apa namanya terarah gitu, lebih mudah. Itu tujuannya. Jadi semua tujuan hidup itu untuk pengabdian diri kepada Allah. Punya anak ya gitu. Dia anak itu tujuannya anaknya biar nanti melanjutkan perjuangan, bukan punya anak jadi pinter, jadi wong sugih, jadi orang terkenal, bukan itu tujuan. Iya. Nyimpang sedikit, jadi ini sama punya anak di sekolah kan yang di ben jadi apa itu akar penting, ya. Tujuan pokoknya loh ya. Tujuan pokoknya apa? Biar terkenal, biar punya duit yang banyak, biar opo lah ya. Atau yang benar, yang hak, biar menjadi penerus perjuangan ini, bisa melanjutkan dakwah Islam untuk menegakkan dinullah. Kalau tujuannya itu bagus, ya, dapat pahala terus. Sama punya anak banyak, pahalanya lebih banyak. Soal niatnya benar, gitu. Kalau niatnya salah ya sudah, ya. Termasuk yang ini sekolah pokoknya yang luar negeri, jadi pokoknya yang luar negeri pokoknya merasa top, ya. Dan luar negeri mesti baik, belum tentu, ya. Lulusan Amerika malah meleto. Dulu jadi tokoh umat Islam ini, cendekiawan Muslim, tekan Amerika mulih. Anak perempuannya dinikahkan dengan Yahudi. Ya, mending dinikahkan dengan Gudel daripada kepada Yahudi. Iya. Itu dan terbukti juga itu ya. Dari sekolah luar negeri ternyata rusak. Bukan luar negeri mesti baik, belum tentu. Ya, walaupun di Timur Tengah sekalipun, ya. Di Timur Tengah, yang Arab, yang Madinah, yang Mekah sekalipun belum tentu, ya. Jadi lebih baik itu tidak ada jaminan, apalagi sekarang ini rojonya Arab malah sudah memulai membuat, pokoknya di Arab mau dibikin kota-kota seperti Eropa, mengerikan kan? Iya, tekan kono melu kuwi katut jujur, ya. Itu bahkan yang saya dengar malah mengerikan juga, orang-orang yang ada simbol-simbol Palestina ditangkap. Aneh loh, iya, simbol-simbol Palestina cuma pakai surban, kafiah siapa sendiri dulu yang terkenal siapa? PLO itu, Yasser Arafat, ngono ditangkap, dianggap ini, ya, karena rupanya pro Israel, astagfirullah. Nah, ya Arab dadi ngono kan, dadi ini, Abu Lahab, Abu Jahal Arab tenan, kuwi sak wahing-wahingnya sak misuwe ya Arab, dan mau Arab saja, ya, tidak ada jaminan. Makanya jangan pergi ya. Tujuannya sekarang apa? Punya anak itu, anak wakeh banyak, alhamdulillah. Untuk apa? Terus diapakan, ya. Itu ya. Kan juga gitu. Diberi kabar gembira punya anak, wah memang bergembira, senang. Dan nanti juga kita dapatkan juga saking senengnya ini, masya Allah, diuji oleh Allah, diuji Nabi Ibrahim
sudah tua pengen punya anak betul, anaknya pinter, wis ganteng, wis manut, wah masya Allah akhlaknya bagus, kan seneng sekali, ya. Gitu kalau punya anak malah cacat, gini-gini, mau meninggal ya malah mungkin alhamdulillah, orang dapat beban, kan bisa jadi begitu ya. Kalau anaknya bagus, ganteng, satu-satunya apalagi, wah sudah kadang kalau tidak kuat stres itu. Ya, sana ada orang bos besar, itu anak lanang yang pinter jaga-jaga gitu, masih muda kecelakaan meninggal. Wah, masya Allah. Bisa bayangkan ya, kalau orang tidak kuat imannya bisa stres itu. Ini enggak diuji oleh Allah, ternyata oleh Allah diuji. Gampangnya kamu lebih cinta kepada Allah atau lebih cinta kepada anak? Nabi Ibrahim kan gitu, suruh beli anaknya. Masya Allah sudah mulai bisa membantu, sudah jadi baik. Gampangnya ketok apa manfaatnya gitu. Kon boleh subhanallah ya. Ujian berat juga. Nah, kita jangan merasa juga tidak diuji, nanti diuji juga oleh Allah ya gitu. Ujiannya apa? Kadang ujiannya anaknya akeh golek duit angel sisan ya. Susah toh. Ujian juga ya sama. Wah disangka ujian sing entuk semua ya. Gitu. Yang kaya raya juga ujian, yang miskin juga ujian, sama sebenarnya ujian. Cumanya ujiannya yang bangsane apa namanya, bangsa yang susah-susah gitu, enggak juga, ya ujian semua ujian. Gitu. Nah sudah kembalinya juga jadi diberi kabar gembira namanya Ishak, juga ambil pelajaran, rung lahir nggak jeneng ya oleh rapopo. Anaknya belum lahir sudah dibikinkan nama ya boleh. Terus jeneng lanang tiba-tiba perempuan. Ya gak jeneng lanang laki sama perempuan. Boleh saja apa namanya disiapkan nama ya. Gitu. Bahkan cucu ini sudah nih ya. Bar Ishak terus apa? Yakub. Cucu nanti dia anak dia putu, masya Allah. Tidak cuma anak saja, punya cucu. Ya. Dan ini masya Allah. Anaknya orang top, cucunya orang top, dianya orang top. Wis top, masya Allah. Ya. Sampai Rasulullah kalau ditanya dari orang yang paling baik siapa ya? Golek baik ya Yusuf, orang paling top. Nabi, bapaknya Nabi, mbaknya Nabi, mbah buyute Nabi, wis pol-polan. Ya. Bukan itu. Lah terus yang ndi? Takon ora cetha. Yang mana ya kamu dari wong Arab ya, wong Arab orang kan biasanya mencarinya gitu. Yang dianggap apa mulia itu orang tokoh, orang kaya, orang gitu ya. Nah, kalau kita orang beriman gitu, jangan pakai patokan begitu. Baik ya baik menurut apa? Islam. Ya. Baik akhlaknya baik, tidak harus kaya. Sing miskin baik ya ada, sing susah baik ya ada. Iya. Bahkan anak rondo sing baik ya ada. Yang dikenal siapa? Al-Qarni ya. Uwais ya. Uwais Al-Qarni itu terkenal sekali. Padahal di kampungnya tidak terkenal belas. Orangnya miskin, anaknya rondo sudah gitu. Tapi begitu dikenal orang baik, akhirnya muncul juga dengan izin Allah subhanallah ya. Itu artinya baik dalam artian dinnya itu baik ya, gitu. Nah sudah ya, ini jadi ada yang istimewa walaupun sudah tua, walaupun sudah ubanen kalau bahasa Indonesia kan ya, walaupun sudah apalah itu ya tidak perlu mengherankan. Maka dikatakan hadza syai'un ajib, ini perkara yang sesuatu yang mengherankan. Jawabnya jelas, qaluhi, apa para malaikat berkata atak jabina, apa anda ini heran min amrillah. Soal urusan Allah tidak perlu heran, tidak perlu apa? Terkejut, tidak perlu kaget. Ini perkara yang biasa. Bagi Allah itu tidak ada sesuatu yang mengherankan. Bagi Allah semua itu bisa dengan izin Allah. Ya. Itu sebabnya maka tempo hari ada orang-orang
orang-orang Syiah datang, ya, datang kepada Al Ustadz, cerita-cerita soal maunya rupanya mereka mau gampangan itu mengkoreksi kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari pokoknya ada yang dhaif. Ya. Nah, ini kan disampaikan sebentar. Dhaif itu dasarnya apa? Ya. Dasar mendhaifkan apa? Kan gitu. Ada yang tidak masuk akal. Yang sudah tidak masuk akal ya nanti dulu. Aja mung hadis, Quran sing tidak masuk akal banyak loh. Iya. Quran wa hadis itu apa? Quran di dalam Al-Quran yang tidak masuk akal banyak. Gitu. Ya nabi kan namanya nabi kan mukjizat, bukan nabi ada. Banyak juga. Iya. Apalagi kalau nabi kan memang mukjizat, ya. Termasuk ini kan ini juga nabi tapi kan bukan mukjizat juga. Iya. Soal anak lahir punya anak kan bukan mukjizat juga. Iya. Itu bisa juga gitu. Lah mestinya kalau mendhaifkan hadis ya lihat sanadnya kan. Iya. Lihat sanadnya bagaimana. Penelitian kan mestinya pakai ilmu ya pakai apa disiplin ilmu sendiri ada sendiri. Untuk menyalahkan alasannya apa kan mesti harus ada. Dan menyalahkan tidak lewat jalur ya siapa yang mau terima gitu. Tidak bisa. Termasuk ini yang tidak masuk akal seperti ini ya. Gitu. Tapi walaupun tidak masuk akal ya, kalau Allah menghendaki tidak ada masalah ya. Gitu. Kayak atajabina min amrillah. Apa kamu heran dari perkara Allah? Ya tidak layak kalau sekelas apa? Istri Nabi, sekelas orang baik-baik kepada ketetapan Allah tidak perlu ragu misalnya. Kalau ini berita dari Allah benar sudah tidak usah ragu. Ya. Apapun juga seharusnya orang-orang yang beriman itu kepada ketetapan Allah tidak perlu ada keraguan. Semua, ya. Segala misalnya ada contoh anfik ungfik alaik wa infaqo tak infaki kamu. Ya orang Arab dari akhrid mahfil jaib ya tiga mahfil ghaib gitu. Keluarkan yang ada di kantong dompetmu tokno, nanti yang ghaib datang kepada kamu. Gampang ini kan keluar diganti. Itu kan janji dari Allah ya anfik ungfik alaik. Kalau akhrid mahfil jaib itu kan omongan orang Arab bukan hadis ya. Cuma isinya hampir sama ya. Nah, gitu. Janji dari Allah benar itu sudah, tidak usah ragu. Allah itu maha benar, Allah maha adil, Allah maha menunaikan janji. Masa janji Allah palsu, tidak usum, tidak ada. Yakinlah. Gitu. Makanya atajabina min amrillah. Apa itu kamu heran akan urusan Allah? Ketetapan Allah tidak perlu heran. Itu rahmatullah, itu barokah dari Allah atas kamu, hi ahlul bait. Bait ini masih ahlul bait termasuk kalau Nabi Ibrahim waktu itu ahlul bait ya. Ini sebab yang bangun Ka'bah dulu kan Nabi Ibrahim juga, Ibrahim alaihissalam. Kalau sekarang kan ahlul bait terkenal ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ahlul bait ya ahlul bait Nabi Ibrahim ya. Ini rahmat Allah, belas kasih Allah, barokah dari Allah untuk kamu hi ahlul bait. Kamu tidak usah ragu kepada ketetapan dari Allah. Allah itu Hamid, Allah itu Majid gitu. Tidak usah ragu-ragu. Ya. Nah, untuk kita juga begitu ya. Jadi kalau ada hal yang kelihatannya tidak masuk akal ya, itu kalau memang itu baik ya diusahakan saja. Katanya pantang menyerah sebelum ajal ya. Gitu. Ikhtiar semaksimalnya. Walaupun kadang-kadang tidak ya sulit juga ya. Tapi kalau memang itu benar ya dikerjakan saja. Insya Allah ya. Ini orang tidak boleh apa berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Baik, kita lanjutkan ini ayat berikutnya ya. Falamma dhahaba, maka tatkala sudah hilang
an Ibrahim dari Ibrahim. Yang hilang apa? Ar-rau'u, rasa takut. Wa ja'athul busra, dan datang kepadanya berita gembira itu tadi. Yujadiluna, dia membantah kami. Fi qaumi Lut, tentang kaumnya Nabi Lut. Inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim itulah halim, sungguh halim. Halim tadi sudah ya, maha gambarnya penyabar, sabar. Sabar dalam artian tidak mudah membalas orang yang berbuat jelek. Ya, gitu. Allah banyak mengatakan mengadu, banyak mengadu pada Allah. Gitu. Allah munib itu yang bertaubat, banyak kembali atau bertaubat kepada Allah. Ya Ibrahim, ini perkataan para siapa? Para anak Rasul tadi. A'rid an hadza, berpalinglah engkau dari ini, dari perkara ini, kamu tidak usah ikut-ikut. Innahu qad jaa'a amru rabbik, sesungguhnya sungguh sudah datang amru rabbik, perintah pemeliharamu. Perkara maksudnya ini ketetapan pemelihara untuk menyiksa kaumnya sudah datang. Innahum atihim, dan sesungguhnya mereka ya, akan datang kepada mereka kaumnya Lut, adzabun, siksaan, ghairu mardud, yang tidak bisa ditolak. Jadi sesudah bicara-bicara dengan para tamu tadi, memberi kabar gembira, sudah hilanglah rasa takut ya, yang tadi dikhawatirkan, misalnya khawatir ini orang jahat, dikhawatirkan pencuri atau perampok atau yang lainnya ya, sudah hilang karena tahu ini utusan Allah ya. Akhirnya sudah tahu ilmunya, sudah tahu apa tujuannya, apa untuk apa, sudah jelas, sudah hilang rasa takutnya. Nah terus datanglah berita gembira itu tadi ya, berita gembira juga ya, kalau kita lihat wallahu alam lebih dekat berita gembira yang tadi, apa namanya, berita tentang pemberian anak gitu. Kalau berita gembira tentang disiksanya kaumnya Lut ya, ini kan Nabi Ibrahim masih membantah. Yujadiluna fi qaumi Lut, dia itu membantah kami tentang kaum Nabi Lut. Maksudnya kalau bisa itu mau apa ya, membela lah. Orang-orang yang baik-baik kan begitu. Orang-orang baik-baik itu kalau ada orang mau disiksa itu masih kasihan ya. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW saking sabarnya ya, saking sabarnya itu sampai beliau dakwah tidak diterima, dilempari batu sampai kelenger. Iya, silakan di sejarahnya, nanti silakan lihat di sejarahnya ya. Sampai kelenger, terus tiba-tiba sadar, malaikat datang, malaikat Jibril bersama malaikat apa, penjaga gunung. Ini ya Muhammad, ya Rasulullah, ini loh malaikat penjaga gunung ini sekarang sudah diperintah oleh Allah kon manut sampean, silakan mau perintah apa, yang mau mau diblok rampung, bisa terserah. Beliau orang yang sangat sabar, lihat kaum disiksa itu tidak suka iya, itu apa ya Allah, nanti kalau mereka tidak mau, bisa jadi mungkin anak turunnya ada yang mau. Iya, anak turunnya ada yang apa? Orang lain tidak mau, mungkin ada orang mudeng anak turunnya siapa tahu. Ya. Kalau kita ambil pelajaran itu ya. Jadi kalau dakwah ke wong kampung-kampung, wong tuh sangel alot-alot, kawan tukang merokok, leren-leren, tukang sampai merpati abang merah, turu beberapa malam cekelannya kartu gini-gini.
wangel alot ya. Sekal ngumpulkan anak-anak wae. Anak-anak kecil-kecil diulang. Lebokke apa? TPQ ngene lho. Nggih, bukan TPA, tempat sampah. Ya. Lebokke TPQ ya. Nah, diajari gitu. Sama telaten ngajari gitu. Iku sing tak kan dilokas mate ya. Nah, yang muda-muda ini kan namanya gede gitu loh. Kan bisa begitu ambil pelajaran iya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Semua kan kalau bisa kan usaha ikhtiar ngono ya. Sama di kampung-kampung kan bisa ngajak cah cilik-cilik dan perlu jak dolanan, jak apa kasih dolanan gitu ya. Untuk orang-orang awam mungkin dijak apa lah sing nyenengke anak-anak kan boleh saja ya. Awal-awal untuk dakwah yo kehilangan duit barang enggak apa-apa. Kita keluarkan duit untuk mereka, yo seneng-seneng jak piknik dolan rono apa jenenge outbound apa-apa jak dolan ya. Putune diulang biar mau ngaji ya. Nanti gede kan jadi baik insyaallah ya. Yang penting kan kita ikhtiar. Perkara berhasil bukan soal, yang penting usahanya gede ya. Ada yang mau gitu enggak? Mbok tiba-tiba terus mulai bareng ngaji ya wis rampung ngono ndak ngajar. Nah kalau gitu ceritanya kan habis nanti ya. Gitu. Ini Nabi Ibrahim gitu. Jadi maunya kan Masya Allah. Yang tadi saya sampaikan ya alon-alon itu kan tanya bagaimana nanti kalau di sana ada orang baik-baik ini ya enggak akan disiksa ada orang baik-baik dikurang sampai tinggal satu orang orang baik bagaimana apa disiksa enggak ya di sana ada Nabi Lut kok ya gitu ya ini kan Nabi Ibrahim dikatakan awahun halimun awah ya bahkan kan awahun halimun awah munibun gitu ya. Jadi maunya begitu ya Nabi Ibrahim ya, berusaha supaya kalau bisa tidak disiksa bagaimana orang-orang baik di sana. Kalau ada orang-orang baik tidak mungkin disiksa blok gitu seperti kalau kaum nabinya masih ada di situ tidak mungkin disiksa. Nabinya katut tidak mungkin. Sunatullah tidak begitu. Nah soal begitu bagaimana? Oleh Allah disingkirkan dulu, pindah siksa gitu. Iya sunahnya begitu. Itu pula makanya Nabi siapa? Yunus ya. Nabi Yunus itu waktu mengancam kaumnya disiksa terus mereka ya awalnya kan tidak mau percaya terus ternyata Nabi Yunusnya sudah pergi rupanya wallahu alam kalau ini kan belum diperintah pergi sudah pergi. Lah kaumnya melihat, nabinya ranek itu disiksa tenani. Ya. Mereka terus beriman, rame-rame beriman. Nyari Nabi Yunus sudah tidak ada. Gitu. Mungkin Nabi Yunus yang dianggap kena sanksi, disanksi oleh Allah. Sanksi terus sama apa namanya? Perhatikan sampai beberapa hari. Ya. Itu mereka beriman sebelum karena khawatir kalau nabinya tidak ada. Kalau nabinya masih ada, enggak, ya. Itu Allah tidak akan menyiksa kaum mbak antafihim, kamu masih ada di mereka, enggak, tidak akan disiksa oleh Allah, ya. Gitu. Itulah sunatullah begitu, ya. Makanya di sini terus bagaimana? Kok Nabi Lut masih ada, padahal tidak disiksa? Itu sudah kamu berpaling, tidak usah kamu urusi. Kami lebih tahu bagaimana caranya untuk apa namanya? Untuk menyelamatkan itu. Selamatkan ya disingkirkan dulu sehingga apa disingkirkan disiksa blek sudah selesai habis ya. Nah, itu juga perlunya ya ini kalau orang bergaul dengan orang-orang baik-baik ya kalau ketemu orang baik-baik kan ini sebagai penjagaan dari siksa Allah ya. Orang-orang masih banyak yang istighfar banyak yang minta ampun kepada Allah itu siksaan akan jauh ya. Allah tidak akan menyiksa kalau nomor satu ada Nabi, tidak akan menyiksa kalau orang-orang sama mau beristighfar kepada Allah, tidak disiksa oleh Allah. Secara gampangnya itu kalau kita punya kenalan baik-baik, orang baik-baik, gampangnya kalau kita sewaktu-waktu meninggal, gue sing ngurusin mesti ya orang yang baik-baik juga, iya, sing dungake, disolatkan dan sebagainya, orang-orang baik-baik, insya Allah, iya. Tapi kalau orang-orang jelek-jelek yang layak akeh banget banyak
tapi orang jelek-jelek, orang elek-elek, tidak ada untungnya juga, ya. Walaupun yang datang itu yang apa istilahnya bela sungkawa itu jutaan orang, kalau orang-orang jelek-jelek ya tidak ada artinya apa-apa. Ya. Tapi kalau orang baik-baik 40 orang saja, apalagi 100 orang, ya, doanya diterima oleh Allah, di doa ngapura rampung saja, alhamdulillah. Gitu. Itulah bedanya. Kan ini juga disebutkan inna Ibrahim lah halimun awwahum munib. Ibrahim memang orang yang sangat bagus, ya. Artinya itu sangat sabar, gitu. Tidak emosional, ya. Kalau nanti emosional ya tidak layak jadi pemimpin. Jadi emosional jadi pemimpin, gampang nesu takoni didik marah, takon nusuk marah. Pemimpin tukang marah gimana, rakyatnya bingung. Ya, gitu. Orang baik-baik itu gitu, punya rasa apa istilah iba, ya. Punya rasa belas kasih, melihat sesuatu yang apa namanya, ya mesake lah bahasanya itu, berkasihan. Ada orang miskin kasihan, ada orang cacat kasihan, ada orang kena musibah kasihan. Ini kan rasa kasih ini kan kemudian menimbulkan apa? Ikhtiar untuk bisa menolong, ya. Ikhtiar apa? Walaupun mungkin dia sendiri tidak mampu, gampang ini kono butuh apa nasihat wujudnya itu butuh lapar bisa kasih makan. Dia duit tidak punya, bagaimana? Tapi tetap ada ikhtiar, ya. Ikhtiar itu bisa saja untuk membantu orang tanpa dari dirinya sendiri. Ya jadi semacam manusia saja. Kayak maklar ini maklar kebaikan. Rasulullah kan juga gitu. Pokoknya Allah sampaikan saya, yang bagian itu nanti dari Allah lewat saya kasih. Ya. Kamu lapor toh itu sudah dapat kebaikan. Menyampaikan ini ada orang sangat perlu ini. Cuma menyampaikan saja. Ya. Biar nanti orang lain yang menolong kamu sudah dapat bagian kebaikan. Ya. Itu soal apa namanya? Punya kepedulian itu seperti itu, ya. Rasa belas kasih, ada rasa sayang, rasa bersama. Ada orang-orang yang ditindas, ya. Paling enggak kita mendoakan mereka orang-orang yang tertindas ini, ya. Masya Allah kalau di Solo Dungo Kunut sudah pirang tahun, ya. Sebelum Habib Rizik ke Arab dulu sampai sekarang masih. Sudah berapa tahun? Saya ingat. Dungo Kunut sini, langsung Dungo Kunut gitu. Itu mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang begitu, karena rasa apa namanya, istilah ada kepedulian, ya. Kepedulian kepada umat-umat Islam yang ya sengsara, orang-orang yang perlu ditolong. Itulah orang baik seperti Nabi Ibrahim sampai dikatakan Khalilullah, ya, kekasih Allah subhanallah. Jadi sifatnya nomor satu halim, penyabar, tidak mudah menyiksa orang-orang yang berbuat jelek. Allah banyak mengaduh kepada Allah, ya. Munib, banyak kembali bertaubat kepada Allah. Banyak orang-orang yang ini merasa dosa, merasa ada kurangnya, minta kepada Allah, minta ampun kepada Allah, banyak kembali kepada Allah. Itu orang yang baik. Nah, kita juga gitu kalau bisa punya sifat-sifat seperti ini, ya. Banyak menangis kepada Allah, banyak bertaubat, merasa berbuat salah, kemudian minta ampun kepada Allah. Kemudian dikatakan nih, a'rid ya Ibrahim, a'rid an hadza. Kamu berpalinglah dari ini. Ya sudahlah Ibrahim, kamu tidak. Cuma kan ini soal diterima atau tidak kan bukan soal, ya. Usahanya yang penting, usahanya apa? Nabi Ibrahim sudah berusaha, berikhtiar, mengusahakan. Adapun ini tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu urusan lain. Tapi niat baik sudah jelas ada. Ingat ini sudah arid kan, tidak usah berpalinglah kamu dari sini, ya. Tidak usah ngurusi soal ini. Kenapa? Innahu qad jaa'a amru rabbik, sudah datang keputusan perintah pemeliharamu, itu sudah datang, sudah pasti siksaan akan datang. Atihim adzabun ghairu mardud. Kalau sudah Allah menetapkan, tidak bisa ditolak, gitu.
Ya. Sebab Allah memang sudah Maha Adil, Maha tahu kapan orang harus disiksa, kapan belum disiksa. Allah lebih tahu. Kalau sudah menetapkan berarti sudah waktunya. Ya. Gitu. Jadi kalau mau ditunggu ya sudah. Sing ditunggu apa nih? Tidak akan beriman. Ya. Seperti zaman Nabi Nuh kan, ini layuknya ilaman aman, ya tidak beriman lagi sampai kecuali orang yang memang sudah iman, sudah, ya sudah, tidak ada habis lagi, ya sudah disiksa saja, dihabisin. Gitu. Memang sudah waktunya, gitu. Ya. Kalau belum waktunya belum. Termasuk sekarang ini misalnya ada pemerintahan yang maunya apa? Pelestarian biasa orang kalau sudah berkuasa, kepengennya juga apa? Berlangsung terus, ya. bukan Islam podo wae, ya gitu. Seperti zamannya mulai Muawiyah kan gitu, terus turun temurun gitu, anaknya dibikin anaknya terus saja ke bawah, kecuali nanti ada pemberontakan yang menang ganti, jadi ya gitu lagi, ya pakai dinasti lagi, ya gitu, ya dengan mengerikan juga gitu, ya. Inilah biasa kemauan orang begitu itu. Ya. Ini jadi kalau memang belum waktunya disiksa, belum. Sejelek apapun juga ya. Kalau memang belum waktunya, belum turun. Belum turun ya. Kalau sudah waktunya sudah. Sekuat apapun juga waktunya turun, mesti turun. Betul, saya ingat, saya sama-sama ingat kan. Zaman Jenderal Soeharto. Ya. Siapa bilang itu, Masya Allah, jayanya jenenge Golkar dulu, Masya Allah, ya itu sudah. Bayangkan nganggo pemilu tiap 5 tahun, ya. Tapi ya pemilu dengan tidak waduh ya itu juga. Memang dibikin seperti itu, ya. Dibikin bagaimana? Dibikin pokoknya biar berlangsung kekuasaannya. 5 tahun lagi, ya gampangnya kayak tinggi apa? Ya, tinggi patut apa gitu. Negara demokrasi, ya. Isinya ya sudah hapus-hapusan tok. Sejak dulu gitu, ya. Siapa yang mengira jatuh? Ternyata waktunya jatuh juga. Ya, tahun berapa? 98. Ya. Jatuh juga. Subhanallah. Tidak menyangka juga, ya. Semua kan ada batasnya. Kalau misalnya tidak, ya batasnya mati sudah mesti habis, berhenti sudah, tidak bisa berjalan lagi. Terus mati ya dikubur. Ya. Ini ya jadi siksa Allah kalau sudah datang tidak bisa ditolak. Ya, gitu. Walaupun orang mendoa ya, doanya Nabi walaupun makbul, tapi kalau sudah terhenti sudah mentok sampai ketetapan Allah, tidak akan bisa berubah. Walaupun yang mendoakan apa? Nabi sekalipun tidak bisa mengubah ketetapan dari Allah Ta'ala. Kurang apa dalam sekarang ini? Abu Thalib misalnya. Abu Thalib bagaimana pembelaan beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Pembelaannya Masya Allah, luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Tapi beliau mendoakan ya tidak terkabul juga. Ya. Walaupun sangat ingin berusaha maksimal tetap tidak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa menunjuk orang yang kamu cintai, huraiso. Sama sekali tidak bisa. Ya. Itulah kalau sudah kepada ketetapan dari Allah. Gitu. Iya, sing muni insyaallah barang ini insyaallah ndak ana muni insyaallah ku mesti pelakon ya. Kalau sudah ketetapan Allah tidak bisa juga. Kita beri contoh Nabi Musa itu. Iya. Nabi Musa sama percakapannya dengan Nabi Khadir. Nabi Khadir kan bilang innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu ora iso sabar bersamaku. Ora iso kok sabar. Nabi Khadir sudah tahu barang gaib yang akan datang, tahu dalam hal tertentu ya. Tidak bisa, tidak mungkin. Lan itu tidak akan. Jadi kan nafsun lil abad ini menyatakan untuk selama-lamanya. Ora iso. Belas tidak bisa. Ya.
Itu ditambahi lagi wa kaifa tasbiru malam tuhid bihu bro. Bagaimana kamu sabar, kamu tidak menguasai ilmunya kok, orang ngerti ilmunya ra iso kon sabar. Orang sabar harus punya ilmu, tidak punya ilmu tidak bisa sabar. Ya, insya Allah saya tajud insya Allah sobiron, insya Allah sobiron, pakai insya Allah, tapi tidak akan bisa melebihi ketetapan dari Allah, tidak bisa. Ya sudah batasnya gitu sudah. Walaupun insya Allah tetap terus jalan. Ini yang ditetapkan oleh Allah sudah tidak bisa diubah. Ya, termasuk umurnya orang kita mati kapan ini, kan tahu sudah ada. Ya. Sing ndongake wong akeh banget ora mati-mati. Ya terpaksa sudah sampai ketemu Allah sudah habis sudah. Ya. Tidak bisa berubah. Ya. Itu sebabnya kayak ini kalau kita ikhtiar jangan jangan diputus pakai qadar. Qadar piye? Oh kowe nyat kuwi ra iso. Ketetapan. Kok tahu kalau tidak bisa? Ya, masalahnya gitu loh ya. Ikhtiar bisa semaksimalnya sudah. Walaupun hasilnya tidak bisa, yaitu kembali kepada ketetapan dari Allah. Nah, sudah, ikhtiarnya sudah gitu. Orang sakit ya sudah sakit biar ya sakit ya pokoknya berobat ikhtiar semaksimalnya. Misalnya. Sudah maksimal ini sudah ternyata akhirnya meninggal, ya wis itu ketetapan dari Allah, ya sudah selesai. Ya. Walaupun masih muda, walaupun tidak ada. Pokoknya kalau ketetapan Allah sudah habis. Yang perlu kita kita yakini. Untuk itulah makanya marilah kita ini melihat kembali dari sejarah-sejarah seperti ini ya. Kita ambil pelajaran dengan sebaik-baiknya gitu. Ya. Baca hal ini cerita-cerita sudah. Ya, cerita biasa cerita-cerita gitu sudah. Sering kita dengar cerita itu ya. Tapi kita ulas kembali tujuannya apa? Saya ulangi tujuannya semua sama, arahnya satu, supaya menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan baik. Itu intinya begitu. Semua ya. Jadi malah kita koreksi juga. Kita koreksi jangan sampai kita ini juga tiba-tiba tergelincir. Ada yang tergelincir karena pekerjaan ya, pekerjaannya sing ya. Pekerjaan ini jangan sampai nanti mengalahkan yang pokok. Kalau yang pokok kita ibadah kepada Allah, tiba-tiba pekerjaan terus jadi mengalahkan yang lain-lain. Raka berngaji, raka berjuang, raka beribadah dan golek duit. Ya. Ini habis waktunya untuk itu rugi. Ya. Itu malah ini saat ini sering ketemu sama caleg-caleg itu, caleg-caleg ya, untuk masa gini kan sering menemui ya. Jadi pesannya apa? Pesannya begini pada semua yang datang itu kamu jadi calon anggota, kalau kamu masih punya ibu ya, ibu kamu perhatikan ya, apalagi sudah tua, jangan sampai ini kesempatan yang baik ditinggalkan. Apa kesempatan baik itu? Maksudnya kesempatan baik itu kesempatan untuk bisa masuk jannah. Ya. Kamu punya orang tua, apalagi sudah tua, itu kesempatan masuk jannah itu cukup besar. Berbuat baik kepada orang tua, terutama yang sudah tua. Anda sudah membutuhkan pertolongan dari anak-anaknya. Perhatikan. Itu kamu kerjaan dengan DPR kan urusan ini. Pokoknya wong tua butuh tinggal. Pesan beliau begitu. Dahulukan orang tua. Kalau soal kerja sana nanti kamu tinggal kono sik nek sing gantene akeh. Kamu keluar dari anggota dewan sing ngantri sik akeh sing gelem banyak. Tapi orang tua kamu meninggal sing gantene ra enek. Orang tua kamu cuma satu. Dia wong tua satu, masih kalau ibu ya satu, bapak ya satu gitu loh, kok satu dah. Ya. Tidak ada gantinya sudah. Ini kalau kesempatan kamu tinggal bekerja, ini kesempatan masuk jannah hilang, rugi. Iya, ini jalan untuk masuk jannah. Jannah kan bukan untuk jalan masuk jannah, bisa saja jalan masuk neraka. Astagfirullah. Iya, jalan masuk jannah ini diambil. Kalau memang hidupnya untuk mengabdi kepada
Allah, ini jalan untuk bisa masuk sana, apapun yang bisa mengantarkan ke sana dikejar. Ini yang baik begitu ya. Ini supaya kita bisa ambil pelajaran sehingga benar-benar hidup kita ini arahnya lurus sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah Ta'ala. Baik, saya kira sampai ini saja dulu. Barangkali ada yang perlu ditanyakan apa yang saya sampaikan sampai ayat ke-76 surat Hud ya. Kalau tidak ada, saya kira saja dulu untuk siang ini, dan Allah beri kebaikan ya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.